ngobrol bareng komunitas kawan ya. Kesempatan malam hari ini masih ada kawan-kawan dari komunitas karyawan film dan televisi untuk Porda Pekalongan. Ini ada Mas Teguh Santoso, kemudian ada Ara, kemudian ada Eli, dan juga ada Pak Taufik ya di kesempatan kali ini. Dan kembali ke Mas Teguh Santoso ya. Ini kalau tadi dikatakan kalau melihat untuk perfilman di daerah ini cukup bagus juga. Tadi disampaikan seperti itu ya, Mas Teguh ya. Kemudian bagaimana sih ini untuk potensi-potensi yang bagus tersebut, untuk potensi lokal yang bagus tersebut, ini nantinya mau dibawa kemana oleh KFT? Intinya sih saya ingin menyiapkan SDM lokal itu sampai mereka itu tersertifikasi secara nasional, Mas. Yeah. Mereka punya kartu sesuai profesinya masing-masing. Jadi kartu profesi itu juga kemarin kan ada teman-teman dari Comal maupun dari tim Polda Pekalongan sendiri, karena kalau di daerah kan kita perangkapan jabatan karena untuk penghematan biaya produksi gitu kan. Jadi mungkin ada talent koordinator, dia merangkap manajer produksi. Nah ketika disampaikan sama asesor itu namanya melanggar kode etik profesi, nggak boleh gitu. Jadi makanya saya mendorong teman-teman yang sekarang maupun nanti siapa saja yang akan kita rekrut, karena saya sudah bilang sama anggota maupun pengurus, ayo kita melebarkan sayap, karena tidak hanya di Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan, tapi ke Batang dan Pemalang. Jadi mengajak teman-teman, bahkan pengurus maupun anggota itu saya dorong, kamu harus jadi sutradara, gitu kan, membuat film pendek untuk konten gitu, sebisanya gitu. Ngederek film pendek 10 menit aja gitu kan, 10 menit, kemudian di situ mungkin ada nama masing-masing pengurus maupun anggotanya, terus harus bergantian. Nanti yang udah jadi sutradara jadi pemainnya, atau jadi kameramennya, atau jadi editornya itu subsidi silang, sehingga nanti mereka punya kurikulum vitae sendiri. Mau maju menjadi dokumentaris misalnya, dia ada contohnya, ini produk saya gitu kan, ini karya saya, ada tulisannya di situ sebagai sutradara dokumenter, terus kemudian ada posternya gitu kan, terus ada foto-foto dia bekerja gitu kan. Ya, sehingga ketika nanti di assessment, asesornya mempunyai bukti-bukti itu. Dan yang terpenting kan di assessment itu ada 3 hal, Mas: knowledge, skill, sama attitude gitu kan. Jadi memang kita menyiapkan karya itu harus punya knowledge, karena kemarin ada anggota kita yang ketika di assessment terus ditanya, wah ini bukan dokumenter nih, company profile ini bukan dokumenter, ini mau promosi kesehatan gitu. Seharusnya kan saya ngasih tahu, saya sudah briefing, kalau kamu di bluffing sama asesor gitu, kamu harus tunjukkan knowledge kamu. Enggak, kalau company profile itu adalah dokumenter, karena apa yang disuting itu adalah fakta, apa yang disuting fakta itu pasti dokumenter gitu. Nah, karena knowledge-nya itu di bluffing terus tidak siap, sehingga gagal, dia belum kompeten masalah knowledge-nya gitu kan. Ada yang skillnya bisa segala macam, tapi seperti di PH YouTuber itu, dia kan kerjanya sebelum syuting, dia kalau syuting dia jadi kameramen, tapi sebelum syuting dia menjadi talent koordinator, manajer lokasi gitu. Terus kemudian itu disampaikan ke asesornya kan, akhirnya wah itu melanggar kode etik gitu. Terus kalau Anda berarti melanggar kode etik, nggak bisa gitu. Jadi kalau kita sertifikasi, kita assessment dengan profesi kita harus track, kita satu profesi satu versi, kita kasih lihat, saya sebagai kameramen saya nyuting ini title saya, ini pengalaman saya, terus ditunjukkan knowledge, ditunjukkan skillnya, ditunjukkan, terus kode etik profesi itu juga harus ditunjukkan, Mas. Jadi hal-hal itu sebenarnya kalau teman-teman yang saya ajak memang sudah terbiasa kerja di lapangan gitu. Bahkan mungkin semua pembuat film di Pekalongan, Batang, dan Pemalang itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan film. Cuma mereka masih mungkin belum memahami kalau kita mau di assessment, kita harus paham betul tentang kode etik profesi. Kita tidak boleh mencampur adukan itu. Oke lah kalau di lapangan mungkin seperti itu. Bahkan kalau nanti kita sudah dapat kartu sertifikasi itu, Mas, kemudian kita masih melakukan pelanggaran, kita bisa dicabut kartunya gitu. Bisa dicabut sama pusat ketahuan gitu, diadukan, kita bisa cabut. Kamu kok jadi sutradara, kamu kamera, ngangkep editing gitu kan, itu bisa dicabut gitu. Makanya saya tekankan ke teman-teman, ya boleh kamu menyampaikan itu,
sebagai wacana asesor bahwa problem di daerah adalah untuk penghematan produksi, makanya banyak melakukan penangkapan jabatan gitu. Tapi ketika kamu asesmen, kamu harus tunjukkan profesi yang mau diasesi gitu. Kamu asesinya sebagai apa? Sebagai talent koordinator, ya strike talent koordinator. Ya misalnya Rara kemarin kan saya ajak untuk asesmen talent koordinator. Tapi kan dia juga jadi pemain, jadi dia menceritakan saya jadi pemain, saya juga menjadi talent koordinator. Itu juga gugur, itu dianggap belum kompeten. Kalau talent koordinator itu. Jadi saya sudah himbau kamu nyebutnya talent koordinator aja, nggak usah nyebut pemain. Tapi kan ini di film ini gitu kan, di film ini makanya itu dianggap. Tapi karena Rara termasuk yang paling muda Mas, jadi paling muda itu paling muda, jadi saya lebih cenderung ingin mengkader itu yang muda-muda Mas, karena sertifikasi itu kan prosesnya untuk sampai ke depan. Jadi sekali dapat kartu sertifikasi itu berguna untuk 5 tahun kemudian, tuh tinggal kayak kita SIM aja diperpanjang gitu kan. Ujian ulang untuk apa sih yang diupdate dari peralatan atau skill atau knowledge itu, biasanya seperti itu. Kemudian saya ajak Pak Taufik kemarin juga, udah kamu masuk dokumentaris gitu kan, karena Pak Taufik punya beberapa karya, bahkan Pak Taufik masih sempat nervous juga. Saya akses karyanya, saya cuma ada 1 dan itu nggak ada title saya, gini segala macam. Gini Vic, intinya kamu harus paham 1, knowledge, skill, attitude. Terus kamu tunjukkan itu syuting kayak gitu tuh caranya gimana gitu kan. Jadi biasanya asesor itu pengen bukti. Misalnya ketika saya di asesmen itu ini dokumenter tuh sama siapa? Di PH-nya Sandi Perkasa. Sandi Perkasa punya siapa ya? Yusanto. Istrinya Yusanto siapa namanya? Bu Ratna. Itunya PO-nya sama Parmin. Ya udah, pasti orang udah paham saya memang kerja di situ gitu. Sehingga saya kasih briefing ke Pak Taufik dan teman-teman yang lain, kamu harus membuktikan bahwa kamu memang bekerja di bidang itu dan tahu bidangnya apa, terus kemudian lingkungan kerjanya sama siapa kamu tahu semua. Nah, biasanya hal-hal itu yang apa namanya yang akan dicek sama asesor, karena asesor begitu meragukan Mas, dia akan minta nomor telepon, kamu kerja di PH mana, misalnya katakanlah kerja di RKB, bikin film apa di RKB. Nah, RKB siapa? Misalnya Mbak Ella, minta nomor teleponnya Mbak Ella, dicek dulu, Mbak Ella apa benar ini Pak Taufik pernah bikin dokumenter di RKB. Nah, itu kalau asesornya ragu, ini orang mungkin nggak bisa ngomongnya gitu kan, cuma knowledge-nya ada, skill-nya ada, cuma masih ragu. Nah, perlu observasi, ya telepon sama produsernya atau pihak yang memberi pekerjaan seperti itu. Nah, kayak Pak Taufik sendiri itu karena data yang bisa dia akses hanya 1 gitu, sementara yang lain datanya banyak, dia tuh udah nervous, aduh gimana nih, saya cuma 1 doang gitu kan. Enggak, 1 pun bisa, saya bilang gitu, 1 pun bisa, tapi tunjukkan kamu memang itu bikinan kamu, apa namanya, kamu tahu cara menyuting anak burung baru menetas, kamu nunggunya berapa lama, itu kamu ceritain, itu udah 1 film dokumenter gitu kan. Terus dia ceritain dia harus naik gunung sekian jam, menaruh kameranya, menunggu sampai induk burungnya tuh terbang, baru kelihatan anak burungnya tuh. Itulah dokumenter, karena yang kamu syuting itu fakta, tapi cuma 1 pun, terus nggak ada ininya, nggak itu. Udah kamu tunjukkan proses itu adalah proses pembuatan dokumenter. Jadi sempat nggak yakin kalau dia mau lulus, tapi begitu lulus langsung datengin saya, Saudara Taufik Tigrul Hatim, Anda berkompeten di bidang dokumentaris. Alhamdulillah ada yang lulus juga dari Pekalongan gitu kan. Iya baik. Kemudian kalau KFT sendiri untuk Koordinat Pekalongan, ini anggotanya berapa sih Mas? Ada berapa sih? Saat ini sekitar ada 20 ya. 20 itu satu ada yang di project Sintren, kita lagi mempersiapkan film pendek Sintren. Terus kemudian pengurusnya itu ada sekitar 8 atau 10 orang gitu ya. Saya memang concern untuk yang muda-muda Mas, karena saya pingin yang muda-muda ini, generasi ini meneruskan ke depannya
ibaratnya Panjang saya gitu ya. umurnya masih panjang. Padahal belum tentu yang muda. Iya. Tapi itu kompetensi yang muda-muda ini memang ingin saya gali, saya tandem gitu supaya bagus gitu kan. Dan saya akan merekrut lebih luas lagi Mas, karena areanya kan sampai ke Batang sama Pemalang itu yang memang wah ini luar biasa juga nih. Dari pusat ngomong kalau jaraknya 1 jam jadi satu aja gue. Ya udah, jadi satu-satunya yang saya harus bikin memang LKP itu dulu Mas. LKP dulu, nanti ada pengajar, baru cari murid gitu kan. Muridnya mungkin jadi festival film pendek kayak gitu, kita bisa jadiin murid yang pertama. Misalnya kita bikin festival film pendek, nanti pemenangnya itu kita kasih beasiswa gratis untuk menjadi murid pertama itu. Murid pertama setelah ada dua generasi itu bisa kita telurkan sebagai sinias yang berkompeten, terus kemudian baru saya akan ikutkan ke sertifikasi. Jadi gitu, pusat ada kegiatan sertifikasi apa di bidang kamera, editing atau penulis skenario, itu saya ikutkan semua dulu supaya mereka mempunyai kartu itu, sehingga kalau ada orang Jakarta datang ke Pekalongan juga mereka nggak boleh bawa 100% kru, hanya boleh membawa 60%, sisanya adalah orang lokal. Makanya orang lokal itu standarnya mesti kerja. Orang mungkin sudah tahu panning, panning itu kan untuk ini gitu, tapi nggak tahu panning apa gitu kan, atau scraping atau rata-rata pakai gimbal itu apa? Itu correcting kameranya seperti apa. Misalnya correcting itu bisa pakai gimbal, tapi kan orang pakai gimbal aja nih gitu. Kadang pengertian gitu, misalnya karena itu ada bahasa standar Mas. Misalnya correcting, oke ini kalau pakai tripod bikin susah, harus pakai gimbal. Tapi biasanya sutradara ngomong correcting gitu kan, ini gerakannya correcting. Nah, hal-hal bahasa standar seperti itu yang kadang teman-teman kan belum paham. Misalnya kayak pen hanya pen aja, pen itu apa maksudnya gitu kan. Ada lift the group, ada into the group. Lift the group itu dari sekelompok orang, kemudian tokohnya karena ini kelompok penjahat ini, jadi tokohnya mau melepaskan dari kelompok, makanya pen dia ke tempat yang lebih bersih. Atau into the group karena yang tokohnya tadi jahat kemudian masuk ke golongan yang lebih bagus. Yang hal seperti itu kan, misalnya director itu the group misalnya kayak gitu, itu pen berarti. Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin yang harus mau saya kejar dulu supaya ada standar bahasa untuk teman-teman di Pekalongan, supaya nanti kalau bekerja sama dengan pihak teman-teman kru dari Jakarta maupun dari luar negeri itu bahasanya sama Mas. International cut, action atau break gitu kan, atau wrap gitu. Antara break sama wrap kan, kayak misalnya koordinator itu harus tahu break sama wrap, karena begitu oke, kita break berarti belum bubar, kita mungkin istirahat makan atau karena hujan gitu. Tapi begitu wrap berarti baru bubar gitu. Jadi mungkin kalau orang bilang break bubar, sudah break ya bubar. Tapi kalau pemahaman standarnya kan wrap itu baru bubar, itu selesai syuting, dinyatakan selesai. Itu kalau break itu berarti kita masih istirahat, istilahnya seperti itu. Hal-hal seperti itu, bahasa-bahasa kecil yang kita sudah bisa melakukan tapi tidak tahu istilah-istilahnya. Itu yang paling penting, karena sertifikasi itu juga pasti diuji hal-hal seperti itu, bahasa yang sama, standar kerja yang sama, sehingga nanti kalau ada pihak asing atau luar di sini ya teman-teman di lokal pun tahu seperti itu. Baik. Kemudian untuk dalam waktu dekat ini akan ada apa nih yang diadakan oleh KFT Mas, selain tadi mungkin untuk pelatihan dan lain sebagainya? Ya, yang pertama itu saya akan mengajar dulu kurikulum PT dari anggota dan pengurus ini adalah mereka punya karya yang bisa nanti dipertanggungjawabkan ketika mereka harus melakukan asesi atau melakukan assessment gitu kan. Jadi apa itu sebagai dokumenter, misalnya dokumenter itu dia sebagai sutradara kan, sebagai penulis skenario, sebagai kamera, sebagai editor, sebagai talent koordinator, manajer lokasi itu. Nah, tapi terutama saya menyiapkannya adalah yang sudah ada SKKNI-nya. SKKNI-nya itu adalah job deskripsi profesi perfilman yang sudah disahkan oleh kementerian maupun Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenaker gitu kan. Nah, kebetulan kayak yang kemarin sudah ada kan dokumentaris sama talent koordinator sama manajer lokasi.
Makanya saya ngejar itu dulu, semua pengurus anggota itu harus mempunyai karya yang mereka bekerja sebagai talent donator kah, atau manajer lokasi kah, atau dokumentaris seperti itu. Kalau kamera editing itu juga untuk maupun buat baik daerah maupun pusat itu, kalau untuk menjadi chief maksudnya jadi editor gitu aja, itu nggak bisa orang yang misalnya, sekalipun orang Batik TV lah, mohon maaf ya, misalnya orang Batik TV dia editor, dia nggak bisa ikut asesmen editor. Editor itu hanya yang sudah ibaratnya sudah bikin film layar lebar. Tapi kalau SKKNI yang ada itu asisten editor atau co-editor. Yang ada sih asisten editor atau operator editor. Itu ada SKKN-nya. Karena kalau ada pihak dari Jakarta atau luar, itu mereka nggak butuh editor, mereka udah bawa editor sendiri. Mereka butuh misalnya data management, terus operator editing, terus asisten editor. Data management itu bagaimana pembagian hard disk itu jangan sampai korup datanya segala macam, itu penting banget di masalah editing. Kamera juga gitu, yang dicari grip itu yang dia menyiapkan peralatan, apa itu gimbal, apa itu tripod, apa itu crane, apa itu segala macam, itu grip gitu kan. Nah, kemudian asisten kamera, operator kamera, jadi kameramennya pasti dari luar. Sekalipun nanti kerjanya di sini bagi fokus puller, mungkin di sini sudah menjadi kameramen yang gambarnya bagus, tapi nggak bisa kerja sama orang luar, ya lu jadi fokus puller atau jadi grip gitu. Karena SKKN-nya adanya itu, karena yang disiapkan untuk di daerah maupun di pusat pun itu adalah tenaga kalau bekerja sama dengan pihak luar, kita ada yang mempunyai standar lisensi sebagai tim dari kamera, tim dari editor, tim dari artistik kayak gitu. Jadi chiefnya yang ngambil ibaratnya sekelas yang punya Piala Citra atau udah pernah bikin film layar lebar, itu chiefnya biasanya seperti itu. Karena kita yang sudah saya nyutradarain sinetron maupun FTV pun itu diarahkannya ya kamu bisanya co-director atau asisten sutradara. Karena kalau orang bule datang ke sini atau orang luar negeri datang ke sini, mereka ada sutradaranya. Jadi kayak saya hanya bisa mengambil SKKNI-nya, sertifikasi untuk asisten sutradara atau co-director seperti itu. Nah di lokal pun saya ingin menyiapkan itu, terutama saya melakukan dulu di anggota sama kepengurusan. Nah kalau anggota sama pengurusan ini target saya sudah dapat, dan apa yang mereka bikin juga saya bilang kamu bikin itu kamu nggak rugi, karena saya akan kerjasama sama YouTuber sehingga ada bagi hasil, pasti menghasilkan nanti gitu. Jangan khawatir, itu video kan jalan terus, nanti adalah tambahan-tambahan. Nah, selain itu nanti kalau ada sertifikasi, kalian juga mempunyai karya yang bisa untuk ditunjukkan sebagai data bukti yang relevan dengan kompetensi kamu, aku bilang kayak gitu. Nah, rata-rata sudah pada antusias, sekalipun mereka itu ada yang dari talent, saya juga suruh jadi sutradara, coba kamu jadi sutradara. Ada yang make up mas, make up juga, ayo mbak kamu jadi sutradara juga, saya supervisi, jadi nanti saya supervisi semua. Ada yang clapper, dia cuma pegang rapper, pejabat adegan enggak, kamu jadi sutradara, ayo bikin, nanti saya supervisi semua. Yang penting kamu punya karya yang nanti untuk sertifikasi, karena itu penting sekali gitu. Nanti kalau kamu punya kartu itu sudah kelasnya nasional gitu. Saya bilang kartu itu kelasnya kan nasional. Ibaratnya kalau ada orang asing katanya, orang Hongkong atau terus kamu diajak syuting dokumentasi aja, misalnya dokumentasi behind the scene gitu kan di film di Hongkong, kamu nggak punya lisensi itu nggak bisa kerja di sana gitu. Karena ada banyak kameramen RCTI, Indosiar, RCTV itu saksinya juga dosen-dosen dari ISI mas ya. Ada olimpiade, mereka sudah pengalaman, kameramen hebat-hebat semua, memang biasa meeting olimpiade. Begitu sampai sana sekarang ditanya ada lisensi nggak ada, nggak boleh masuk mas. Jadi banyak kameramen Indonesia nggak boleh masuk di syuting olimpiade, jadi mereka nggak tahu beli stok dari mana atau apa. Nah intinya ternyata lisensi itu penting sekali, makanya saya berpikiran ya lokal itu harus segera pada punya lisensi gitu. Ini biasanya pengadaan lisensi ini berapa tahun sekali atau seperti apa sih mas? Setiap tahun selalu ada mas, setiap tahun selalu ada. Jadi nanti misalnya kayak kemarin ini ada serempak ya, Solo, Bogor, Bandung, Medan gitu kan.
Terus kemudian ini nanti akhir tahun ini ada di Jakarta juga ada juga. Di Jakarta ada untuk yang sutradara, asisten sutradara, grip, asisten editor, terus penulis skenario, terus co-writer. Ini jadi begitu SKKN-nya sudah disahkan sama kementerian, baru nanti ada lembaga lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan KFT itu melakukan sertifikasi assessment kayak gitu kan. Nah, tapi kalau itunya belum turun, SKKN-nya belum turun dari kementerian, ya belum bisa kayak gitu. Baik. Kemudian saya juga penasaran, ini untuk bisa menjadi anggota KFT ini bisa dikatakan sebagai karyawan film dan televisi ya. Ini syaratnya apa sih Mas? Setidaknya dia punya pengalaman apa itu ngedit, apa nulis skenario. Jadi tidak harus dia sudah pemenang festival, enggak. Kamu mampu menulis skenario, di situ ada misalnya scene 1 interior, nulisnya interior apa D, terus kemudian cara penulisan skenario nya sudah bisa sesuai standar itu, ataupun belum standar pun kita akan bimbing. Jadi yang berkecimpung atau yang memang suka di bidang itu bisa bergabung dengan KFT. Jadi anggotanya tidak harus yang sudah berpengalaman banyak. Yang berpengalaman akan lebih bagus karena nanti begitu saya ikutkan assessment itu akan lebih mudah. Saya tinggal memberikan briefing tentang kode-kodenya saja. Nah, tapi kalau yang baru ya paling enggak saya arahkan membuat karya dulu. Kalau yang sudah pengalaman kan dia pasti sudah punya program VT, sudah punya karya. Nah, tinggal bagaimana mengisi APL 1, mengisi APL 2, mengisi apa yang kemarin teman-teman saya kemarin juga baru bawa 7 orang ya, karena Semarang bawa 20, Jogja bawa 20 gitu kan. Saya belum berani bawa banyak-banyak. Kenapa? Menurut Anda kurang ini masing-masing kurang potensi atau seperti apa? Belum potensi menghadapi asesmen itu. Teman-teman aja ada 5 orang itu, ada yang nyantai, ada yang nervous, ada yang termasuk Pak Opik Pak ya. Iya betul. Yang seperti itu. Makanya udah kita bawa 7 dulu deh. 7 ini baru nanti kalau ada lagi mereka akan mengajarkan teman-temannya, kemudian kesana harus goal. Jadi target saya kalau saya bawa lagi, saya bawa 20-nya harus goal kayak gitu. Daripada saya bawa dulu pertama banyak yang nggak goal gitu kan. Sayang sekali gitu kan. Oke, kita bawa 7 dulu. 7 itu nanti bisa mengajari teman-teman. Kayak yang comal kan ada 2, Mas. Saya juga bilang, kamu comal harus memberitahu teman-teman di PH kamu bagaimana cara mengisi APL 1, APL 2 sama registrasi asesinya gitu kan. Itu sebenarnya banyak kolom-kolom, banyak cengurah-cengurah gitu kan. Kalau enggak kita bisa grogi juga begitu. Wah, tebel banget kan ngisinya gimana gitu. Nah, itu kan satu pengalaman Mas. Kalau 20 di bawah kemudian ngisi itu masih bingung kan kasihan, sayang juga gitu kan. Tapi kalau dari 7 ini bisa melahirkan menyiapkan karya, kemudian bisa mengajari teman-teman yang mau berangkat, misal 20 nanti oke, kita briefing 20 cara ngisi APL 1, lihat ini APL 1. Saya kebetulan juga menyimpan sih, saya fotokopi, saya simpan, ini salah nih, saya simpan. Maksud saya nanti untuk belajar teman-teman. APL 2 saya simpan, APL 3 saya simpan. Untuk belajar teman-teman seperti itu. Jadi targetnya tahun depan saya mengirimkan orang lagi, kirim yang banyak tapi semuanya cool kayak gitu Mas targetnya. Baik, oke ya. Jadi kita masih beberapa menit ke depan, kawan yang tetap bersama kita hanya sekitar 6 menit ke depan, tapi kita jeda ke beberapa commercial break berikut. Ya, banyak yang di lapangan mereka sudah biasa kerja seperti itu, tapi nyata aja saya bisa kok. Karena ternyata yang diuji di bluffing dan diputar balik. Mereka Pak Taufik itu dari pertama tuh gimana ya, wah browsing apa sampai nggak tenang gitu sih. Nah, itu termasuk kemarin juga ikut satu lagi anggota ya juga. Ini basecamp-nya di mana Mas? Di sini Buaran, di Gria Pringlangu.
panjenengan asli Pekalongan berarti? Saya asli Pekalongan. Saya lulus SMA 2 terus langsung ke IKJ. Jadi ngambil 2 program, pertama program televisi, cuma 2 tahun saya pindah ke film. Ke everything. Dulu juga sempat pegang Badik TV cuma 2 bulan kalau misalnya, karena setelah 2 bulan ada panggilan lagi ke Jakarta. Jadi izin sama Pak Pri ya, ini Bapak kayaknya mesti ke Jakarta lagi. Kalau pertelevisian dengan radio sekarang masih satu kata bisa bergabung nggak? Atau sekarang sendiri-sendiri? Gimana? Radio dan televisi gitu kan, dulu sering ada gitu kan ya. Atau sekarang dipisah-pisah sendiri ya? Masih ya? Iya. Oke, kita sesi terakhir. Ara kenapa Ara kantuk Ra? Kedinginan tuh. Ya, kembali di ngobrol bareng komunitas kawan untuk kesempatan malam hari ini dari komunitas karyawan film dan televisi untuk Korda Pekalongan. Masih ada Mas Teguh Santoso, kemudian ada Ara, kemudian ada Elik dan juga ada Pak Taufik ya. Kalau mau disebut Taufik bingung aku ya. Nah, ini Mas Taufik gitu. Taufik lah akhirnya ya. Baik. Pak Opik ya, ini tadi dikatakan oleh Mas Teguh ya, ketika mengikuti untuk sertifikasi gitu ya. Ini kenapa sih bisa nervous gitu Pak? Padahal kan udah biasa, istilahnya kan orang lama juga gitu kan ya. Ini kenapa Pak? Kalau sebelumnya aura ketika kita di tes itu memang beda, karena kita 2 hari dilatih, kemudian 2 hari full itu sudah punya bocoran gitu. Jadi oleh panitia kita, kalau kamu nggak memenuhi syarat pasti tidak akan lulus. Dan waktu itu data tidak lengkap seperti diceritakan Mas Teguh. Itu kan saya sering mendokumentasikan wildlife. Kebetulan Pekalongan ini potensinya besar gitu kan, baik di pantai maupun di hutan berbahan di daerah kabupaten. Jadi itu yang saya punya satu-satunya. Tapi kenapa nggak yakin sih waktu itu? Sebetulnya bukan nggak yakin ya, cuman ya itu aja, nervous aja. Karena memang kita dilatih 2 hari, semuanya kita kuasai lah. Karena memang ya bagaimanapun harus dipertanggungjawabkan. Dan syukurnya ketika saya punya film itu cuman durasi 1 menit 23 detik. Yang dokumenter itu? Iya. Tapi ketika saya ajukan, ternyata syarat itu terpenuhi semua. Terutama ketika di situ ada riset. Saya memang riset saat itu sempat 4 tahun untuk membuat film itu. Dari mulai dia berjodoh, kemudian nesting, kemudian bertelur, kemudian sampai telurnya pecah, sampai fertilitasnya itu penuh gitu. Itu saya rekam semua dalam durasi 1:23 detik. Nah itu saya gembira sekali ketika asesor selama 4 tahun. Iya, ketika dikumpulkan itu asesor bilang begitu, wah, asesor sudah optimis sudah. Ini makin ganteng kita, makin makin pede gitu. Akhirnya ya seperti ketika terakhir diajak salaman, hore udah gitu. Baik, oke, selamatlah lolos berarti Pak ya. Jadi untuk ketemu lawan sendiri yang lolos 2. Ya, saya sama Pak Taufik. Sama Pak Taufik ya. Baik, selamat ya. Oke deh. Baik, sudah jam 8 nih ya untuk kesempatan malam hari ini untuk kebersamaan kita di ngobrol bareng komunitas untuk komunitas karyawan film dan televisi Korda Pekalongan. Baik, mungkin untuk closing statement ya dari Mas Teguh. Ini karena sebenarnya sih kalau mau kita teruskan sih kita bisa sampai malam Mas ya, sambil ngopi segala macam ya Mas. Iya. Kemudian kita dibatasi oleh waktu, silakan Mas Teguh. Saya ingin menghimbau masyarakat di Pekalongan, Pemalang, Batang gitu ya, yang mencintai dan hobi dunia videografi maupun film, gitu kan, maupun pertelevisian gitu ya.
apakah kemampuannya masih sedikit ataupun sudah berpengalaman, ayo kita gabung supaya bisa saya daftarkan, saya rekomendasi ke KFT Pusat untuk disertifikasi, karena itu penting sekali. Jadi kalau misalnya nanti mengajukan proposal ke Kominfo atau di kedinasan pun, harusnya itu yang menjadi prioritas dari pemerintah, karena kita sudah punya sertifikasi, gitu kan. Jadi orang bule aja, orang luar aja begitu kita punya sertifikasi, mereka langsung yes kok, kenapa yang di kita enggak. Jadi itu pentingnya sertifikasi itu seperti itu, bukan berarti membatasi kita ruang lingkupnya, enggak. Justru sertifikasi itu fungsinya banyak sekali, baik nanti yang bekerja dengan pusat maupun bekerja dengan orang luar negeri, itu kita hanya dengan menunjukkan itu. Apalagi di wilayah kita sendiri, Mas, yang baru Pekalongan ke kedinasan Pekalongan, kita bikin proposal, kita ada sertifikasinya, harusnya itu yang harus menjadi prioritas, gitu kan, karena kita sudah diakui secara nasional kayak gitu. Makanya saya ingin menghimbau teman-teman dari Batang itu bandar, tersono, Limpung, segala macam, ayo kumpul ke Pekalongan. Terus saya supervisi itu membuat karya yang untuk assessment nanti sertifikasi. Seperti itu yang saya ingin, seperti itu, karena memang keterbatasan saya, Mas, ya, saya cuma 2 kaki. Terus teman-teman juga banyak punya pekerjaan masing-masing, gitu kan. Kita ingin merekrut sana sini, jadi udahlah melalui akun medsos masing-masing. Jadi saya minta cari yang mau bergabung, mau saya rekomendasi untuk sertifikasi di nasional. Seperti itu, Mas, kira-kira. Baik. Oke, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Mas Teguh Santoso, kemudian juga Sekar Ayu Septianika, kemudian ada Mbak Eli juga dan Pak Taufik ya. Terima kasih sudah ngobrol di kesempatan kali ini. Dan itu tadi kawan ya, untuk ngobrol bareng komunitas untuk edisi 25 November 2020, dan Antum kembali menemani Anda di perjalanan Halo Kota Batik.